Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita di bab baru ya. Qala Yes. al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu amris shaimi. Ini bab perintah kepada orang yang berpuasa bihifdzi lisanihi untuk menjaga lisannya, menjaga bahasanya, menjaga lidahnya, wa jawarihihi dan anggota tubuhnya, anil mukhalafati, menjaga itu dari uh, perselisihan, wal musyatamati dan saling menuduh, saling menghina, wa nahwiha dan yang semisalnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumu saumi ahadikum, idza kana apabila ada, yaumu saumi ahadikum, hari puasa seorang di antara kalian. Ya, di hari puasa seseorang di antara kalian, siapa saja yang berpuasa di hari itu, fala yarfuth, maka jangan melakukan rafats. Jangan melakukan atau mengatakan hal-hal yang berkaitan uh, dengan syahwat, ya, dan ini khusus terhadap istri atau kepada suami, ya, yang di siang hari boleh sebelum sebelum puasa, ya, saat puasa itu yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, mesti betul-betul ya bersih. Begitu, orang puasa itu sedang menjalankan proyek rahasianya dengan Allah, supaya di saat puasa urusan-urusan dunia itu sedemikian rupa bisa digeser, bisa dijauhkan, untuk lebih banyak hati, jiwa itu berhubungan dengan Allah, lebih kuat per, apa namanya, lebih kuat konektivitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, terus tersambung dengan Allah. Nah, yang rafath ini um, bukan tidak boleh, boleh dia di malam hari. Allah katakan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa melakukan rafath kepada istri-istri kalian. Memang rafath ini kepada pasangan suami istri, kalau yang bukan mah haram. Ya, meskipun tidak di bulan puasa, ya, apalagi di bulan puasa. Jadi fala yarfuth, maka jangan melakukan rafath, wala yaskhab, dan jangan gaduh. Waduh, tengkar sana sini, jangan gaduh, ditahan. Lidah nih ditahan, volume bicara juga diatur. Nggak lama, cuma 1 bulan aja. Supaya 1 bulan itu cukup untuk mendidik kita-kita orang yang beriman bisa bertakwa kepada Allah dalam artian yang menyeluruh. Jadi 1 bulan kita dididik oleh Allah bagaimana kita bangun malam, karena kita didorong untuk memperoleh berkahnya sahur, dahsyatnya sahur. 1 bulan setelah itu, mesti itu jam biologis kita akan terlatih. Ya, kecuali memang yang sudah terbiasa sebelumnya, ya, sudah terlatih sebelum puasa bahkan. Bahkan begitu Ramadan sudah tinggal lari.
Karena pemanasannya sudah dilakukan sebelumnya, jauh sebelumnya. Nah, bagi mereka-mereka yang Ramadan itu adalah madrasah bagi dia, adalah tempat kuliah bagi dia, waktu kuliah bagi dia, 1 bulan itu cukup untuk pendidikan jiwa dia, mengatur hawa nafsunya, mengatur syahwatnya, ya, mengatur lidahnya. Fa in sabbahu ahadun, maka jika ada seorang yang menghinanya, au qatalahu, atau memeranginya. Menghina, memerangi, qatala memerangi itu, tetapi maksudnya adalah mengajak gulat, ya, atau mengajak tengkar lah. Falyaqul, maka katakanlah, inni shaim, saya puasa. Sebagai isyarat apa? Sebagai isyarat bahwa orang puasa itu tidak ada waktu, ya, untuk bertengkar. Kenapa? Waktunya mahal. Mahal, orang puasa tuh waktunya mahal. 1 detik saja dia pengennya connect dengan Allah. Ya, untuk kayak gitu tuh, aduh, enggak lah, enggak. Ya, mesti paham. Jadi cukup dengan mengatakan inni shaim, saya puasa. Ya, supaya dia mengerti orang puasa itu tidak butuh untuk bertengkar. Jadi apa sih sebenarnya jeleknya gaduh? Jeleknya gaduh itu kebiasaan orang yang tidak beradab. Kebiasaan orang-orang primitif. Jadi kebiasaan seperti itu mesti dibuang, diganti dengan kebiasaan yang sopan, kebiasaan yang istilahnya priayi, ya, peradabannya orang-orang yang luhur, orang-orang yang baik akhlaknya. Itu ya. Terus yang kedua, tengkar. Pertengkaran itu sebenarnya menambah masalah. Biasanya pertengkaran itu karena masalah kan. Justru dengan bertengkar masalah semakin meruncing, semakin panjang. Tuh, jadi mestinya bagaimana? Ada masalah, cari solusi. Kalau masalah itu menyangkut tanggung jawab, siapa yang paling bertanggung jawab? Dia katakan saya yang tanggung jawab. Jangan main menyalahkan, karena kalau kamu yang bersalah, itu akan terjadi pertengkaran. Tapi bagaimana permasalahan itu ditangani dengan baik? Siapa yang bertanggung jawab? Maka dia katakan saya yang bertanggung jawab. Masing-masing harus mengatakan saya tanggung jawab. Bahkan masing-masing boleh merasa bersalah supaya bersama-sama mengemban tanggung jawab. Jadi begitu mestinya jiwa-jiwa besar. Ada masalah, cari solusi. Apa sih masalahnya? 1, 2, 3, 4. Oke, masalah yang ini solusinya. Masalah ini solusinya. Disepakati. Ya, supaya aman. Jadi ada masalah bukan dengan tengkar, karena tengkar memperpanjang masalah. Boleh orang berpuasa diskusi, boleh. Ya, cari kebaikan, cari kebenaran. Yang tidak boleh itu diskusi dibarengi dengan benci. Diskusi tapi ada kebencian, itu yang masalah itu. Ya, maka ada penghinaan karena masalah hati, urusan hati dia nggak benar. Islam ini mengharamkan penghinaan secara total, mengharamkan penghinaan secara mutlak. Puncaknya larangan penghinaan adalah penghinaan terhadap berhala. Berhala saja tidak boleh dihina. Ya, sesembahan orang kafir itu tidak boleh dihina. Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian menghina Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Kenapa? Karena efeknya buruk.
Fayasubbullaha adwan bighairi ilm, karena mereka akan menghina Allah dengan berlebihan tanpa ilmu, ya, dengan permusuhan tanpa ilmu. Itu gara-gara kita menghina. Nggak boleh menghina. Kenapa? Karena yang suka menghina hanya orang yang hina saja. Orang kalau mulia tidak akan menghina. Dia akan muliakan orang lain. Kita lihat para nabi dihina sebagai majnun, sebagai gila. Apa katanya? Saya tidak gila. Bukan dia katakan kamu yang gila. Ya. Dikatakan sebagai orang yang safahah, orang yang pikirannya rendah, mentalnya buruk. Ya, bukan kamu yang mentalnya buruk, enggak. Tetapi apa yang ada adalah klarifikasi. Enggak, saya ini bukan mengatakan begini, bukan saya bodoh. Justru ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sih masalahnya. Terus apa sih untungnya orang bergulat? Ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi begitu tuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang puasa tuh pantang untuk berbicara dengan bahasa yang bikin gaduh, untuk saling menghina, untuk bergulat, ya, dan satu lagi bahkan yang itu sebenarnya boleh sebelum puasa menjadi tidak boleh. Rafath itu halal, saat puasa nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengganggu aktivitas hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kesucian, dalam urusan zikir. Ya. Dalam urusan tazkiyatun nafs. Begitu ya. Baik, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri", siapa yang tidak meninggalkan kata-kata zur. Kalau syahadat zur berarti itu apa tuh? Sumpah palsu. Ya, kata-kata palsu. Wal amala bihi, dan tidak meninggalkan aktivitas yang palsu, tidak meninggalkan perbuatan yang palsu, perbuatan yang menyakitkan. Tapi kalau zur ini banyak ya tekanan maknanya. Kalau syahadat zur berarti sumpah palsu, sumpah bohong. Ya, jadi masuk di dalamnya berita hoax. Ya, sekarang lidah sudah berganti menjadi tangan. Yang nulis itu lidah jadi bahasa. Ya. Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah kebutuhan min an yada'a ta'amahu wa syarabahu, terhadap atau fi ayyada, maka tidak ada bagi Allah hajatun, kebutuhan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, bahwa dia meninggalkan makannya dan minumnya. Jadi orang kalau puasa masih ngomong bohong, masih berbuat dusta, ya puasanya itu sia-sia. Ya, sedangkan kalau tidak puasa dia dosa besar. Jadi bagaimana supaya tidak berdosa besar? Ya harus puasa. Supaya puasanya bermanfaat, diterima oleh Allah, jangan berdusta. Nah, 1 bulan itu cukup itu. Dengan cara seperti ini mestinya 1 bulan cukup untuk membiasakan diri menjadi orang yang bertakwa. Ya kan, ini kan madrasah. Ya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, orang-orang yang beriman telah diwajibkan alaikumusiyam, puasa bagi kalian. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. 1 bulan itu cukup tuh.
Ya, menjaga lidah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati, menjaga syahwat di bulan puasa. Satu bulan masih cukup. Ya. Nah, mestinya ya satu bulan itu eh, cukup untuk menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa. Satu bulan tuh mestinya cukup ya. Semacam ini ya. eh, Kan orang bertakwa itu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Masih cukup satu bulan itu ya. Jadi ini yang di apa namanya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Ada lagi satu hadis ya. Eh, dalam riwayat yang lain itu, fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Ya, jangan rofath, jangan apa namanya, jangan gaduh, jangan bodoh. Ya, itu tuh kalau wala yajhal itu, jangan bodoh itu artinya jangan berbuat maksiat. Jadi puasa itu memang ya mencakup semua jenis kesabaran. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk tidak berbuat maksiat, dan sabar menghadapi atau melaksanakan puasa. Itu takdir ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu di bab ini ya. Bab berikutnya, babun fi masaila minasaw. Ini bab tentang beberapa permasalahan di dalam puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza nasiya ahadukum, jika lupa seseorang di antara kalian, lupa fa'aka, lalu dia makan, aw syariba, atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Ya, fa innama at'amahu Allah wa saqa. Karena itu sebenarnya Allah, fa innama, maka hanyalah at'amahu Allah. Allah memberi makan dia, wa saqa, dan memberi minum dia. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu jalur. Jadi karena lupa ya, dia makan minum sampai kenyang. Begitu sudah kenyang, dia ingat, ya, tidak membatalkan puasa. Ya, tapi beda dengan orang yang mengklaim lupa padahal tidak lupa sengaja. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Wa an Laqit bin Sabirah, dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepadaku, anil wudu, tentang wudu. Qala, beliau menjawab, asbighil wudu'a, sempurnakan wudu itu. Wa khallil bainal asabi'i, dan bersihkanlah celah-celah di antara jemari. Karena ini kan kerap seperti ada bedak yang menghalangi sampainya air. Jadi begitu ya. Bersihkan. Ya.
Itu caranya menyempurnakan wudhu antara ini. Wabaligh fil istinsyaq. Dan sungguh-sungguhlah dalam istinsyaq. Ya, menghirup air sampai kemari air ya atau dibuang. Ya, itu namanya istinsyaq dan istinthar ya. Yang sungguh-sungguh bukan begini aja, bukan cuma toel-toel begitu ya. Ya, illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa ya sekedarnya sampai sini cukup ya. Tapi kalau tidak dalam keadaan puasa sampai ke dalam sini supaya bersih. Ya, bersih itu sehat. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dia mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru. Ya, yudrikuhul fajru, terdapati waktu fajar. Maksudnya fajar hadir kepadanya, subuh ya. Wa huwa junubun, sedang beliau junub, min alihi, dari keluarganya. Kapan itu kejadiannya? Ya sebelum subuh. Ya, karena katanya yang paling bagus itu di waktu sahur. Di waktu sahur melakukan hubungan suami istri ya. Di waktu sahur itu paling bagus, paling berkah. Ya, pas subuh belum mandi, tidak batal puasanya. Ya. Apa katanya? Tsumma yaghtasilu wa yasum. Subuh beliau mandi dan puasa. Ya. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu jalur. Wa an Aisyah, dari Aisyah, wa Ummi Salamah, dan Ummu Salamah, dua-duanya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qalata, keduanya mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu junuban min ghairi hulum, ya beliau junub tanpa hulum. Summa yasum, kemudian beliau puasa. Apa sih hulum? Hulum tuh junub ya, meskipun tidak keluar maninya ya.